Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suka Bertani Official. Dan semoga para petani di seluruh Indonesia selalu sehat ya, dan dilancarkan dalam bertaninya. Dan mudah-mudahan hasil petaninya dibeli mahal ya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membuat video ataupun mereview sebuah kebun kelapa sawit di usia 3 tahun, dan tentunya dengan perawatan yang tepat ya. Jarak tanam, mulai perawatan ataupun pemupukan ya, tepat semua teman-teman ya, sesuai dengan yang dianjurkan dalam menanam sawit. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya tegaskan juga ya, biar tidak salah paham. Selama saya pembuat video tentang sawit itu banyak yang salah paham. Jadi apapun jenis bibitnya, yang penting kawan-kawan original ya, dari pembibitan resmi ataupun dari kecambahnya yang resmi, ataupun dari siang bibit siap tanamnya itu yang resmi pembibitannya. Apapun jenis bibitnya, yang penting original, jangan yang abal-abal ya. Saya tidak bilang bibit ini paling bagus, itu paling bagus, tidak ya. Itu tergantung dari selera teman-teman semua, para petani dimanapun berada ya. Jadi setiap bibit, setiap jenis bibit itu memiliki keunggulan dan karakternya masing-masing. Itu tergantung dari selera teman-teman semua mau nanam yang jenis apa ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-teman, siapa tahu video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen kalau ada kata-kata saya tentang menerangkan yang di video ini ya. Tolong di kolom komentar ditambahkan. Mana tahu ada kekurangan, dan saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kehilapan. Mungkin kemampuan dalam bertani saya kurang, tetapi saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang pertanian dan mencoba ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk para petani. Jadi video sebelumnya juga sudah saya buat tentang sawit yang sudah melalui tahap kastrasi, sawit yang tidak melakukan kastrasi, perbedaannya seperti apa sudah saya buat ya, bisa teman-teman lihat. Kastrasi itu sangat penting di pohon kelapa sawit karena untuk supaya sawitnya cepat besar dan cepat panen melimpah, dan tentunya dibarengi dengan pemilihan bibit yang original supaya sawitnya buahnya itu besar-besar dan banyak ya. Simak sampai selesai videonya. Nah, oke kawan-kawan. Nah, ini hasil sawit yang usianya 3 tahun kawan-kawan. Jadi yang hasil sawitnya 3 tahun ini paling besarnya 10 kilo sudah ada kawan-kawan ya, yang beratnya 10 kilo. Yang paling terkecilnya 4-5 kilo kawan-kawan ya. Dan ketinggian pohon sawit dari mulai tanah sampai ke pucuk itu 4 meteran. Dan ketinggian dari tanah ke buahnya itu 1 meter. Ada juga yang 1 meter lebih ya. Tergantung perawatan kita juga kawan-kawan ya. Jadi ini pohon sawit kondisinya seperti ini, 3 tahun. Ini yang melakukan perawatannya maksimal dan pemupukannya tepat. Cara perawatannya juga tepat dalam menanam sawit. Dari jarak tanam kawan-kawan itu berpengaruh sekali, karena kalau kita lihat dari sini, nah ini pelepahnya pendek ya. Ada juga yang pelepah panjang. Semakin panjang pelepahnya, semakin jauh juga jarak tanamnya kawan-kawan ya. Jadi dalam pemilihan bibit, jenis bibit itu pelepah panjang pendek itu kita juga harus juga ya dipertimbangkan dalam jarak tanamnya. Kalau pelepah pendek, jarak tanamnya bisa lah 99 ataupun 8 kali 9 ataupun 9 kali 9. Jadi ini kondisi sawit yang melakukan perawatan ya. Pemupukannya juga tepat kawan-kawan, dari mulai penanaman sampai pemupukan itu tetap tepat ya. Di 2 hektar ini bisa mengeluarkan sawit itu sekitar 2 tonan ya dalam 7 hari panen ya. 2 ton bisa sampai 2 ton ya kawan-kawan, 7 hari sekali panennya. Dan tentunya dari bibit yang original kawan-kawan ya, pembibitannya ataupun jenis bibitnya original. Kalau ini jenis bibitnya yaitu DXP Topaz ya. Jadi ini seri DXP Topaz, persilangan dari Dura Piscifera. Ataupun jenis yang lainnya tidak masalah kawan-kawan, tergantung selera dari kawan-kawan semua. Nah, itu ada semua tuh kawan-kawan ya, keliling buahnya. Jadi kalau kita menanam sawit dengan bibit cabutan, nanti kita menyesal kawan-kawan, karena nanam sawit ini 30 tahun ya baru kita tumbang, kita ganti dengan yang baru. Tapi kalau bibitnya kita jelek dari mulai penanaman, kita rugi 30 tahun kawan-kawan ya. Menyesalnya 30 tahun kemudian, selama 30 tahun kita menyesal tuh, buahnya banyak ya. Jadi usahakan pemilihan bibit itu yang original kawan-kawan ya, supaya nanti tidak menyesal selama 30 tahun. Kalau bibitnya jelek, kita ngerasain jeleknya sampai 30 tahun kalau buah sawit ini. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan lain seperti kangkung, 21 hari sudah dipanen ya, diganti dengan bibit yang baru. Tapi kalau kelapa sawit itu sampai 30 tahun baru diganti. Kondisi sawitnya 3 tahun tanam. Ada semua kawan-kawan, jadi dari buahnya di pohon.
Kalau bibit cabutan, ada yang bilang juga kata bibit cabutan itu bagus. Itu kebetulan kawan-kawan ya. Kita jadi meraba-raba untung-untungan kalau nyabut bibit. Ya kalau yang kita cabut itu bagus ya. Tapi biasanya kalau yang bibit cabutan itu dari buahnya itu nggak bisa sambung menyambung ya, ataupun tingkat meningkat. Biasanya itu sebanyak pertama, terus kosong ya, dan lama munculnya. Pasti ya. Cobalah dibandingkan dengan perbedaan buah-buahan lain ya, selain sawit ya. Pasti seperti itu. Yang dari biji beda ya dengan yang disetek. Kalau yang disetek itu buahnya rutin terus. Kalau yang dari biji itu lama tumbuhnya. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi nanam sawit pun sama kawan-kawan ya. Tidak bisa sembarangan dalam pemilihan bibit. Dan ini kawan-kawan saya perlihat seperti ini perawatannya ya. Nah, jadi kalau buah yang bibit yang original itu bedanya kawan-kawan dari buah. Nah, seperti ini kawan-kawan, dari buah itu keliling pertama dan besar-besar. Kalau melalui masa kastrasi apalagi ya, tahap kastrasi itu buahnya biasanya besar-besar dan keliling, cepat besarnya pohonnya. Nah, jadi kalau bibit cabutan itu kawan-kawan ya, tidak semua bagus yang kita cabut. Ada juga yang berkomentar bahwasanya bibit cabutan bagus, nyatanya saya sudah bertahun-tahun. Iya, itu kebetulan mungkin rezekinya Anda. Biasanya tidak semuanya bagus kawan-kawan ya. Itu biasa buah cepat habis, tidak tingkat meningkat seperti ini ya, tingkat ya. Nah, ini seperti ini tingkat-tingkatan. Muncul dipanen bawahnya, atasnya masih ada yang mudanya. Muda-mudanya itu masih ada di atasnya, sambung menyambung ya. Tapi kalau yang cabutan itu biasanya sudah habis di pohon itu lama tumbuhnya lagi bunganya ya, walaupun kita pupuk. Jadi dalam perawatan sawit juga harus diperhatikan juga yaitu kastrasi. Tahap kastrasi itu sangat penting supaya sawitnya cepat besar dari mulai pertanaman ya, dari mulai tanam sampai nanti cepat besarnya sampai panen. Ini semua keliling kawan-kawan ya, banyak buahnya ya. Ada buahnya semua keliling. Dan ini sudah melakukan pemanenan 10 bulanan ya, sudah 10 bulan melakukan pemanenan kawan-kawan. Dari mulai berhenti kastrasi di usia 25 bulan itu sudah melakukan pemanenan 10 bulanan ya, 10 bulanan kalau nggak salah. Jadi berhenti kastrasi itu di usia 25 bulan, 26 bulannya kita biarkan bunganya sampai kita panen. Nah, seperti ini kan kawan. Jadi dalam pemilihan bibit itu sangat penting sekali ya, jangan sembarangan, dan tentunya juga dibarengi dengan perawatan yang tepat, pemupukan yang tepat kawan-kawan, pemupukan yang tepat. Jadi jangan asal-asalan. Nah ini seri 1, Topaz seri 1. Dia ngambi pun ada juga yang warnanya hijau seperti ini. Ada yang bilang sawit Malaysia, padahal ini bukan sawit Malaysia. Ini seri 1 nih. Kandungan minyaknya padahal tinggi. Ya, di sini. Dalam 2 hektar ini tidak semua ditanami dengan seri 1. Jadi campur, kawan-kawan, 1, 2, 3. Tuh ya. Ini semua merata, buahnya keliling ada semua ya. Jadi nggak ada yang kosong. Beda dengan yang bibit cabutan, biasanya itu ada yang kosong dan buahnya juga jarang-jarang biasanya ya. Walaupun kita melakukan pemupukan, tapi namanya keturunannya itu buahnya kurang bagus ya, ataupun dari cabutan, ya pasti bahkan hasilnya tidak bagus kawan-kawan. Jadi dalam pemilihan bibit itu sangat penting ya. Kenapa hijau-hijau? Ini karena pemupukannya rutin setiap 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali pemupukan. Ini pemanenannya setiap 7 hari sekali kan kawan. Oke, jadi jangan salah paham. Jadi jenis bibit apapun itu terserah. Yang penting selera kawan-kawan semua. Yang penting original itu tadi ya. Tuh kondisinya. Nah, dan tentunya kalau di pohon sawit ini dalam penanaman ini perlu diperhatikan juga banyak sekali ya rintangan hama, terutama ya hama kumbang tanduk. Nah, nanti di situ kumbang tanduk sudah ada penerapannya supaya mengantisipasi tidak terkena kumbang tanduk, itu disemprot ya. Pohonnya dari mulai kita tanam itu disemprot supaya tidak terkena kumbang tanduk, disemprot anti kumbang itu kawan-kawan ya, obat anti kumbang. Ya. Oke, kawan-kawan ya, ini kondisinya seperti ini. Nah, kawan-kawan ini buahnya ya. Buahnya yang paling terbesar 10 kilo. Usia 3 tahun, dari mulai tanah itu, dari tanah ke buah itu 1 meter jaraknya ya. Kalau tinggi buahnya dari tanah ke atas ke pucuk itu usia sampai 4 meteran kawan-kawan. Jadi komedalnya dari mulai
5 kilo sampai 10 kilo kawan-kawan di sini. Tuh, ya. Ini dari mulai 5 kilo sampai ke 10 kilo. Nah, ini kawan-kawan. Ini untuk jenis bibitnya, tergantung selera teman-teman semua ya. Jadi jangan nanti bilang bibit ini yang bagus, bibit itu yang bagus. Jangan. Yang penting original. Kalau saya menyarankan yang penting original dari pembibitan resmi ataupun dari kecambah yang original dari perusahaan resmi ya. Kalau untuk jenis yang saya rekam ini jenis DXP Topaz dan ditanam di hamparan ini seri 1, 2, 3. Ini campur di sini. Ya, tidak semua sama jenisnya ya. Jadi ada seri 1, 2, 3 di sini. Dijadikan satu digabung. Cuman untuk seri satunya yang warna hijau itu ya, itu seri 1 dengan kawan. Kalau yang warna hijau itu tidak banyak ya. Tidak banyak semua, tidak semua. Nah, jadi buahnya seperti ini. Untuk komedal paling besarnya 10 kilo. Dan untuk paling terkecilnya 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo ada itu. Oke kawan ya. Jadi buahnya keliling. Ini hampir merata semua. Ini kalau bibitnya bagus, mudah-mudahan bagus juga kawan-kawan. Nah, ini tuh, keliling ya buahnya ya. Ini ada juga nih yang bentuknya lucu nih, nah, tapi buahnya tetap ada. Ini usia 3 tahun. Tuh. Keliling semua buahnya. Jadi perawatan itu perlu kawan-kawan ya, dari mulai jarak tanam. Nah, ini jarak tanamnya 9 kali 9 nih. Ya, jadi jarak tanam perlu. Selain dari jarak tanam, nantinya juga perawatan, pemupukan dari mulai awal pemupukan harus dosisnya tepat. Ya, dan pemilihan pupuknya juga sesuai dengan umur yang ada saat ini ya kan. Jadi jangan sampai pemupukan dosisnya itu salah ya. Habis pemanenan tadi cuman nggak dipres ya, yang berondol aja yang diambil. Nah, itu keliling semua kan kawan buahnya. Jadi bedanya bibit pembibit dibeli di pembibitan sama yang cabutan ya, ataupun beli bibit-bibit abal-abal. Itu dari buahnya aja udah beda kawan-kawan. Kalau ini buahnya keliling-keliling, kalau yang dari pembibitan original lah. Beda dengan yang palsu-palsu itu ya. Jadi hati-hati kawan-kawan. Jadi kalau untuk jenis Topaz itu hanya ada di PT Tunggal Yunus Asian Agri. Maksudnya kecambahnya yang original. Kalau ingin menanyakan informasi, itu ya disitulah tempatnya ya. Kalau PPKS ya nanti dicari lagi di searching. Pokoknya dia tidak menjual di toko-toko online. Oke. Nah, kalau Topaz ini nggak bisa diecer. Tapi kalau jenis lainnya mungkin bisa kecambahnya diecer kawan-kawan ya. Tapi kalau untuk jenis Topaz itu tidak bisa, minimum pembelian 1000 kecambah biasanya. Nah itu ya tuh keliling. Nah ini untuk yang seri satunya tuh. Buahnya bagus, besar-besar. Cuman warnanya aja kadang katanya sawit Malaysia, nggak laku. Padahal ini kandungan minyaknya tinggi. Ya. Tuh. Buahnya keliling. Keliling kawan-kawan ya. Jadi dari mulai jarak tanam, lubang tanam, ataupun nanti sudah muncul bunga, pemupukan itu ya, mulai pemupukan harus tepat dosisnya. Kemudian melakukan juga tahap kastrasi supaya sawitnya cepat besar, tidak rugi dalam kos pemupukan ataupun menunggu sampai panen ya. Sawitnya intinya biar cepat besar. Yang penting original, apapun jenis bibitnya original kawan-kawan ya. Mau jenis PPKS yang ngambil ataupun yang lainnya ya, atau Supram itu ya, apa tuh? Mimas apapun yang lainnya, itu terserah kawan-kawan, tergantung selera. Ya, tergantung dari selera kawan-kawan semua mau milih bibit apa. Yang penting intinya original. Jangan cabutan. Kalau cabutan nanti kawan-kawan ya, maaf ya, bukan saya menggurui atau apa. Ya bisa saja pencabutan itu kita tanam, tapi nanti sawitnya itu berbuahnya tidak bagus kawan-kawan ya, cepat habis biasanya, bisa cepat trek. Ada juga yang enggak, itu kebetulan. Kan setiap kita nyabut tukulan itu apa cabutan itu kan tidak semuanya bagus, ya kan? Jadi kalau yang bibit resmi ini perbedaannya ataupun bibit di pembibitan itu sudah diseleksi, pohonnya itu sudah dijamin berbuah semua ya, berbuah lebat nantinya. Dan masa treknya biasanya kalau buah yang dari pembibitan resmi original atau bibit kecambahnya original itu masa treknya tidak parah kawan-kawan.
dia masih ada calon-calon bakal buahnya di atas. Biasanya nyambung-menyambung, tingkat bertingkat ya. Tingkat bertingkat itu seperti ini. Ini saya contohkan. Tuh satu buah, di atasnya lagi udah muncul lagi. Nah, seperti itu kan kawan ya. Jadi intinya kawan-kawan jangan salah paham. Apapun bibitnya yang penting original ya. Apapun bibitnya yang penting itu original. Nah itu ya kondisi sawitnya seperti ini. Ini usia 3 tahun kawan-kawan ya. Dan tentunya melakukan kastrasi selama 2 tahun. Kastrasi, dibuangi bunga-bunganya itu sampai usia 2 tahun kawan-kawan ya. Jadi jangan khawatir, kastrasi itu merusak sawit ya. Itu untuk mencapai pertumbuhan batang supaya cepat besar lingkar batangnya ya. Karena kalau kita baru menanam itu kan yang dikejar kita biar supaya pohonnya cepat besar dulu. Jadi setelah nanti melakukan kastrasi barulah kita proses pemanenan, menunggu pemanenan ya. Dan saya tidak mungkin masuk ke dalam-dalam semua ya, karena buahnya juga sama, keliling semua ada isinya. Intinya semua sama seperti ini, merata ya pertumbuhannya, tingginya sama semua. Itu karena kita melakukan kastrasi. Kalau tidak melakukan kastrasi pasti ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar kawan-kawan ya. Jadi kastrasi itu sangat perlu, penting bagi pohon sawit supaya tumbuhnya merata, cepat besar ya. Supaya besarnya sama semua dari 2 hektar itu ya. Tingginya sama semua tuh. Nah, ini buahnya. Ini paling berat 10 kilo kawan-kawan ya. Medalnya. Yang paling kecilnya 3 kilo, ada juga yang 3 kilo lah ya. Tidak mesti juga. Ada yang paling intinya paling terkecil 3 kilo, 4 kilo itu. Paling kecil, yang paling berat besarnya 10 kilo. Oke, cukup sekian aja mungkin ya. Nah, ini saya mereview atau memberitahu ke teman-teman kondisi ataupun hasil dari sawit yang usianya 3 tahun. Hasil produksi dari hasil sawit yang 3 tahun usianya ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Intinya teman-teman satu ya, jangan salah paham. Apapun itu jenis bibitnya, yang penting original ya. Jangan salah paham. Setiap bibit, jenis bibit itu memiliki karakter masing-masing ya, memiliki keunggulannya masing-masing. Oke kawan-kawan ya, jadi tergantung selera teman-teman semua dimanapun berada dalam memilih bibit kelapa sawit. Jadi jangan salah paham, bibit ini yang paling bagus, bibit ini yang paling bagus. Tergantung selera ya. Intinya yang penting original dari pembibitan resmi dan kecambahnya kecambah original. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.